digedor-gedor sama nenek-nenek kan. Pertama tembok dulu, dap dap dap, waduh, gimana ini ya, pada diam semua teman-teman. Gimana nih Pin, gitu, aman gini katanya. Nanti datengin polisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Sura. Wah, ini mengganggu banget ya. Aku tutupin dulu nih. Aku tutupin lah, mengganggu banget ini. Sorry ya teman-teman. Habis beres mandi karena baru pulang. Tadi kerja ngecor. Lama banget kalau kerja ngecor pulangnya. Konten surat sekarang saya ingin cerita teman-teman. Ini ada kejadian lucu. Nggak sempet ku ceritain. Jadi gini cerita lucunya teman-teman. Di Jepang kan orang-orangnya kan sendiri-sendiri ya. Nggak mau ngusik orang dan nggak mau diusik gitu. Di Jepang juga sepi, sunyi kayak kuburan. Nah kebetulan waktu tahun baru kan teman-teman pada main ke sini, ke tempat saya ya di Osaka. Ngumpul tuh banyak banget. Yang kemarin ngobrol-ngobrol cerita. Nah pas malam tahun baru teman-teman. Dari malam kalau nggak salah. Dari malam tahun baru itu kan ngumpul ya di sini di Osaka nih, di tempatku, markas besar Osaka nih di sini. Pada main, ada yang bawa gitar, ada yang bawa sound, main musik lah, gembrang dari malam sampai pagi kalau nggak salah. gembrang kan. Nah, tetangga samping kan nenek-nenek ya, tetangga. Kebetulan saya kan tempat tinggalnya kan di lantai 2 kan, karena kita itu tinggalnya di mansion, kayak apa sih namanya ya, kayak kos-kosan cuman tingkat 3. Main tuh sampai pagi, gembrang digedor-gedor sama nenek-nenek kan. Pertama tembok dulu, dap dap dap, waduh, gimana ini ya, pada diam semua teman-teman. Gimana nih Pin, gitu, aman gini katanya. Nanti datengin polisi. Ya, kalau datengin polisi mah pasti itu saya. Udah tenang. Selang berapa menit kemudian main lagi, gembrang lagi, namanya juga orang Indonesia ya. Kalau diomongin, kalau dikasih tahu, dimarahin, malah tambang lunjak gitu. Gembrang. Temen saya teleponan ke sana keluar. Pas teleponan di luar, pintunya disodorin ke badan dia, ke badan temanku yang lagi teleponan itu, disodor kan. Langsung lari dia masuk. Beneran Pin, katanya itu nenek ngamuk, katanya ngambek. Ya udahlah, tunggu polisi aja kata saya kan. Udah mulai pada takut kan. Nah temanku yang teleponan tadi, udah deh saya ke Nara aja deh lah katanya. Di sini kan penuh. Oh ya udah, jadi 3 orang ke Nara kan. 3 orang ke Nara. Masih ngumpul di sini, masih banyak, ada sekitar 8 orangan lah di sini. Masih lanjut tuh, gembrang main musik kan. Ya sambil ngumpul lah gitu ya. Sambil makan-makan, sambil nongkrong lah di sini. Udah muak tuh kan nenek-nenek itu. Tapi untungnya nenek-neneknya baik, teman-teman. Kalau di tempat lain mungkin udah didatangin polisi. Jadi himbauan buat teman-teman nanti kalau di Jepang harus hati-hati ya. Ketika kita ngumpul sama teman-teman terus berisik, apalagi sampai tetangga kita merasa keganggu, itu biasanya kalau orang Jepang itu manggil polisi teman-teman. Jadi biasanya dia nggak negor, cuman dia langsung telepon polisi, datengin ke sini, disuruh jangan berisik paling gitu kan. Soalnya kemarin juga saya tanya sama orang Jepangnya langsung, sama itu senpai di kerjaan kan. Saya tanya, itu orang Jepang gimana ya, misalkan kita berisik,
Terus didatangin polisi, kita ini jawabnya gimana? Udah coba jago main asai, udah gitu doang katanya. Ya maaf, udah nggak diulangin lagi katanya gitu. Udah pergi katanya. Nggak susah nggak apa, oh kayak gitu doang ya. Tak kirain nanti saya bakalan dibawa ke kantor polisi, diinterogasi gitu kan. Enggak katanya. Oh gitu. Nah besoknya ya lagi gitu lagi teman-teman, berisik lagi besoknya. Karena teman-teman kan pada nginep di sini hampir 4 harian kalau nggak salah. Masih berisik terus tuh 4 hari. Wah udah takut saya kan. Tapi alhamdulillah teman-teman, pas berangkat kerja pun nggak ditegur sama Satso saya kan. Saya udah mikirin kayaknya bakal ditegur nih sama Satso nih. Kayaknya itu nenek-nenek itu bakalan ngadu deh sama dia. Ternyata enggak teman-teman. Wah syukurlah. Cuman tiap ketemu saya kalau keluar kan, suka ketemu tuh ya, jarang lah ketemu. Tapi mukanya nggak enak banget. Mukanya kayak benci gitu teman-teman. Tapi tetangga yang di atas sama tetangga yang di bawah tuh nggak berisik katanya. Kemarin saya tanya, nggak ada suara katanya. Cuma tetangga samping di itu doang, samping kiri doang. Kebetulan saya kan kamarnya kan di paling ujung. Jadi tetangganya cuma ada di atas sama bawah sama kiri. Kanannya nggak ada karena paling ujung kan. Ya udah, cuma itu doang teman-teman ceritanya. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Nanti kalau udah di Jepang ini jangan. Ini buat pelajaran aja. Kita sebagai pendatang itu harus bisa menghormati, menghargai yang punya rumah, yang punya pribumi. Jadi jangan seenak-enaknya kita di sini. Jangan membawa kebiasaan buruk kita di Indonesia ke sini. Pokoknya hal-hal yang di Indonesia itu wajar, hal-hal yang di Indonesia itu kayaknya biasa aja. Tapi kan di budaya di sini kan beda ya sama di Indonesia. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan di sini, dengan budaya di sini. Jangan sampai kita bentrok. Ya lebih ke menjaga aja sih. Menjaga nama baik. Kita juga harus menghormati, menghargai juga dengan budaya yang di sini. Walaupun ya kita juga merasa kayak, aduh kok aneh banget ya, nggak enak banget. Ya mau nggak mau, kita harus bisa mentaati itu kan. Yaudah, mungkin itu saja teman-teman cerita dari saya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Korea.